Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga Baku Hantam para penyihir, yaitu manga Mesli the Bounded chapter yang ke-160. Di mana cerita ini sendiri baru terbit secara legal di Jepang pada beberapa jam yang lalu. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan dulu ya, bahwa karena alasan hak cipta alias copyright, maka beberapa gambar panel manga yang ada di dalam video ini akan kami buat sedikit buram, supaya video dan juga channelnya tidak dihapus oleh YouTube. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kelanjutan cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Setelah pada chapter sebelumnya, Mes pun berhasil mengalahkan Innocent Zero melalui sebuah duel panjang yang hampir tidak ada habisnya. Maka pada halaman yang pertama ini, semua orang yang ada di kota tersebut pun seketika langsung bersorak dengan sangat kencang untuk merayakan kemenangan dari dirinya. Tapi sayangnya, semua momen bahagia tersebut tidaklah berlangsung cukup lama. Mengingat pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncullah satu buah bola bayangan hitam yang ternyata sama sekali belum mau berhenti dan semakin lama malah semakin mendekat menuju ke arah pulau mereka. Yap, buat kalian yang belum tahu, bola bayangan hitam ini adalah teknik dari Innocent Zero, yaitu Lucifero Magic of Darkness, yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Innocent Zero dengan tujuan untuk menghancurkan semua pulau ini sekaligus membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Nah, melihat semua hal itu, semua penduduk desa yang awalnya terlihat sedang bersenang-senang kini seketika malah menjadi panik. Hingga di satu momen yang sama tersebut, mereka pun secara serempak langsung bertanya, kenapa walaupun Zero sudah berhasil dikalahkan, tapi jurus atau kekuatan spesialnya sama sekali tidak bisa hilang? Mengingat pada dasarnya ketika seorang penyihir berhasil dikalahkan, maka teknik atau kemampuan sihir yang dia keluarkan harusnya ikut tercancel juga alias ikut terbatalkan juga. Namun respon yang berbanding terbalik justru malah nampak dari sudut pandang Innocent Zero, di mana ketika dirinya melihat dan menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Zero yang saat itu sudah terbaring di tanah seketika langsung tersenyum. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Mes. Haha, dengarlah. Jurus spesial Lucifero ini tidak akan pernah bisa dibatalkan walaupun kau berhasil mengalahkanku. Dan jika terus dibiarkan, maka kegelapan yang tercipta dari kekuatan sihirku itu akan menelan dan juga menghancurkan semua orang yang ada di pulau ini. Ditambah, kekuatan sihir kegelapanku tersebut sama sekali tidak akan bisa dimusnahkan dengan menggunakan kekuatan fisik saja. Jadi, tidak peduli apapun yang akan kau lakukan, dan tidak peduli sekuat apa dirimu, nyatanya kau pun tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Zero pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Lihatlah Mes, walaupun saat ini kau menang, tapi pada akhirnya kau pun tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan semua orang. Dengan begini, maka apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau akan mengorbankan nyawamu sendiri dan mati sebagai seorang pahlawan, atau malah sebaliknya? Mendengar semua ucapan tersebut dari Zero, Mes pun dengan wajah datar seketika langsung membalasnya. Hah, sial! Sepertinya kami pun harus tetap berusaha untuk bisa merubah nasib kita sendiri. Nah, tepat setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mes pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung memutuskan untuk pergi dari lokasi Zero. Melihat semua itu dari layar kaca sihir, semua orang yang ada di kota pun seketika langsung bertanya-tanya mengenai kemanakah perginya Mes dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya untuk bisa membatalkan teknik sihir Lucifero yang dikeluarkan oleh Innocent Zero. Disinilah poin menariknya, karena mulai dari detik ini, sebuah jawaban dan juga sebuah hal yang sangat tidak kita sangka seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Mes yang saat itu sudah melakukan pemanasan, akhirnya segera memutuskan untuk melompat dan juga berenang di dalam danau tersebut. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung mencoba untuk bersandar pada sisi pulau sebaliknya dengan postur tubuh yang sangat tidak asing. Ada yang bisa tebak apa yang akan dilakukan oleh Mes untuk bisa menyelamatkan semua orang? Yap, benar banget. Di momen ini, Mes pun seketika langsung mendorong pulau tersebut dengan menggunakan kekuatan fisiknya, sambil terus mengayunkan kedua kakinya selayaknya pergerakan seseorang ketika dirinya sedang berenang. Alhasil, semua pulau yang saat itu ada di depannya seketika langsung bergetar dan perlahan-lahan pulau tersebut pun berhasil digeser oleh Mes untuk menjauhi dan juga menghindari serangan kekuatan magic kegelapan milik Innocent Zero. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Lance yang saat itu sedang mencoba untuk berdiri dengan dibantu oleh kedua orang temannya yang lain akhirnya mulai menjelaskan bahwa nama gerakan dari Mes itu disebut dengan Continental Kickboard,
Di mana pada momen tersebut, Mes pun memusatkan semua kekuatan fisiknya menuju kepada kedua kakinya untuk dijadikan sebuah mesin turbin demi bisa mendorong dan juga menggeser posisi dari sebuah pulau bahkan sebuah benua. Supaya bisa menghindari serangan sihir dari Innocent Zero dan demi bisa menyelamatkan semua orang yang ada di dalamnya. Mendengar penjelasan tersebut dari Lance, Finn yang ada di sampingnya pun seketika menjadi emosi. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di tengah keadaan yang sedang tegang seperti ini, Lance pun ternyata masih bisa bercanda. Padahal biasanya Lance lah satu-satunya orang di kelompok mereka yang terlihat paling serius. Nah, walaupun untuk sementara mereka bisa tenang, karena pada akhirnya Mes pun berhasil membuat benua atau pulau tersebut bergeser. Tapi dampak serangan dari kekuatan Innocent Zero yang berhasil menghantam lautan ternyata masihlah begitu besar. Hingga pada panel berikutnya, tsunami pun seketika langsung terjadi dan ombak pun dengan cepat langsung datang menuju ke arah pulau untuk menyapu bersih semua orang yang ada di dalamnya. Melihat hal itu di depan matanya, Mes pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai pada momen ini, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Zero yang sedang terbaring di tanah. Serta tanpa basa-basi, Mes pun langsung meminjam tongkat sihir milik Zero untuk dijadikan sebuah senjata. Menyaksikan semua hal tersebut, Zero pun seketika terlihat bingung dan juga bertanya-tanya. Kenapa di momen seperti ini, Mes malah memutuskan untuk datang kepadanya hanya demi meminjam tongkat sihir milik Zero yang saat itu tergeletak di sampingnya. Bahkan saking penasarannya, Zero pun sampai menjadi overthinking dan berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Apakah jangan-jangan Mes memiliki kemampuan sihir terpendam yang selama ini selalu dia sembunyikan? Namun nampaknya kali ini Zero lah yang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada momen berikutnya, lagi-lagi sebuah hal yang sangat di luar nalar akhirnya kembali terjadi di hadapan semua orang. Di mana pada momen tersebut, Mes pun langsung membawa tongkat sihir milik Zero menuju ke garis tepi pulau ini. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung menarik nafas dalam-dalam sambil mengayunkan tongkat sihir tersebut dengan sangat kencang dari arah belakang menuju ke arah depan. Sederhananya, ternyata tujuan utama dari Mes ketika meminjam tongkat sihir milik Zero adalah untuk digunakan sebagai sebuah kipas, bukan digunakan untuk mengeluarkan sihir. Nah, akibat hempasan kencang dari gerakan Mes tersebut, arah kemana angin berembus pun seketika langsung berubah. Hingga di panel ini, Mes pun berhasil menciptakan sebuah gelombang pasang yang sama tingginya dengan tsunami itu. Demi bisa membuat dinding penghalang dan demi bisa menghentikan tsunami itu supaya tidak sampai ke pulau. Semua momen menegangkan ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, semua rencana dari Innocent Zero untuk membunuh semua orang seketika langsung gagal. Dan Mes lah orang yang berhasil melakukan itu semua hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Melihat dan menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Zero pun seketika langsung terkejut dan juga terkena mental. Karena ini adalah pertama kalinya Zero melihat ada seorang manusia yang malah menggunakan tongkat sihir miliknya dengan cara yang sangat aneh sekali, yaitu dengan dijadikan sebuah kipas. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Bakuata Mesli chapter yang ke-160. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.